dari Singapore Institute of Technology. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Grace Persulesi, SEMSC, Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang saya hormati, dan seluruh mahasiswa, terkhusus mahasiswa akuntansi yang terlibat dalam webinar di hari ini. Tentu sebagai umat percaya kita patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana di hari ini program studi akuntansi akan melaksanakan webinar untuk yang kedua kali dengan topik hari ini, webinar dengan topik Fintech, Inovasi dan Transformasi Industri Keuangan dan Riset Keuangan Digital. Nah, dari topik ini tentunya sangat menarik sekali bagi kita, teristimewa para peserta, baik itu dosen dan juga mahasiswa. Oleh sebab itu, pertama mungkin kami sampaikan terima kasih kepada Pak Arif Perdana, PhD CA, yang sudah boleh bersedia untuk memberikan materi di hari ini. Tentunya ini merupakan satu penghargaan yang luar biasa bagi kami, UKIM, teristimewa Fakultas Ekonomi, terlebih terkhusus lagi itu program studi akuntansi. Nah, harapan kami tentunya materi yang akan disampaikan oleh Pak Arif ini betul-betul menjadi bekal bagi kita, baik itu bagi dosen maupun juga bagi mahasiswa program studi akuntansi secara khusus. Harapan kami tentunya kita bisa mengikuti akan webinar di pagi hari ini dari awal sampai pun selesai. Dan tentunya ada bekal yang bisa kita peroleh dari materi di hari ini demi untuk dalam rangka kita pengembangan ilmu ke depan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Arif dan teman-teman semua yang terlibat di dalam webinar di hari ini. Selamat melaksanakan webinar. Tuhan memberkati kita sekalian dan boleh berjalan dari awal sampai akhir dengan baik. Sekian dan terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Dekan untuk opening speak-nya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung, pasti kita sudah tidak sabar ya mau menunggu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Arif. Oleh sebab itu saya mengundang dengan hormat Ibu Moderator, Ibu Grace, untuk memandu kegiatan webinar di pagi ini. Silakan Ibu G. Terima kasih Ibu Niken, Ibu Kaprodi Akuntansi, Bapak Ibu semua peserta webinar, teman-teman rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita hari ini kita sangat berbahagia karena Fakultas Ekonomi khususnya di program studi akuntansi kedatangan tamu yang luar biasa, pembicara yang luar biasa, yaitu Pak Arif Perdana, PhD CA. Beliau adalah, saya akan perkenalkan Pak Arif, kami panggil Mas Arif aja ya, biar lebih... Silakan, silakan Mbak Grace. Ya, saya akan perkenalkan dulu siapa sih itu Mas Arif, gimana sepak kerjanya, karena kalau nggak kenal nanti kita nggak sayang ya. Ya. Mas Arif ini sebagai tenaga pendidik dan juga mentor di Institut Teknologi Singapura di Singapura, Universitas Arthur di Denmark, Universitas Sekolah Tinggi di Queensland, Australia,
sekolah juga sebagai mentor untuk sekolah-sekolah yang mempertemukan para pendidik profesional dari 100 profesional di Singapura yang disupport oleh Singapore Scheme dan Silver. Selain sebagai pendidik dan mentor, Pak Arif juga sebagai seorang pembicara di berbagai universitas di Indonesia, dan juga pembicara dalam seminar-seminar penelitian-penelitian sistem informasi akuntansi dan conference akuntansi seperti Triple Conference, ICIS, ECIES, dan PICIS. Selain itu juga Pak Arif ini sebagai penulis, ya, sebagai penulis. Pak Arif sudah mempublikasikan tulisan-tulisannya di jurnal-jurnal akuntansi dan jurnal-jurnal sistem informasi akuntansi. Dan Pak Arif juga sudah menulis buku dengan judul Data Analitik, yang bisa teman-teman, kalau siapa yang berminat, silahkan, mumpung ada penulisnya, mungkin ada yang mau request atau mau beli, silahkan. Dan Pak Arif sudah menikah, istrinya 1 dan juga putrinya 1 yang sangat cantik, yang ada di Pontianak ya, Mas Arif ya. Ya. Itu Bapak Ibu teman-teman sekalian peserta webinar CV dari Pak Arif Perdana, dan masih banyak lagi CV-nya yang lain, cuma karena waktunya tidak memungkinkan untuk saya bacakan, jadi saya bacakan yang penting-penting saja. Tanpa membuang waktu lagi, dan saya yakin teman-teman semua, bahkan peserta webinar sudah sangat penasaran tentang materi yang akan diberikan Pak Arif di saat ini, yaitu tentang fintech, inovasi dan transformasi industri keuangan dan riset keuangan digital. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Arif. Terima kasih Mbak Grace. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Pak Moses Tomasila, dan semua rekan-rekan di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku yang sudah membuat acara ini terselenggara. Maaf, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Oke, slide saya juga terlihat ya? Pak. Oke, ini kali pertama saya memberikan webinar di universitas yang ada di kawasan Indonesia Timur. Mudah-mudahan setelah ini ada lagi universitas lain di kawasan Indonesia Timur yang berminat berdiskusi dengan saya di topik-topik yang berkaitan dengan teknologi terkini di akuntansi dan pengauditan. Terima kasih juga atas antusiasme rekan-rekan yang menghadiri webinar ini. Ada berapa? 163 peserta sampai saat ini. Oke, jadi pagi ini topik yang saya bicarakan adalah fintech, inovasi dan transformasi industri keuangan dan riset keuangan digital. Jadi topik ini merupakan topik yang hangat dibicarakan saat ini. Baru saja 2 hari yang lalu itu diselenggarakan Pekan Fintech Indonesia yang memaparkan tentang perkembangan fintech terkini di Indonesia. Oke, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Grace, jadi saya rasa saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Kalau rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut apa yang saya lakukan, kemudian tulisan, buku-buku saya itu bisa dilihat di web personal saya di arifperdana.net atau di web resmi saya di kampus saya, yaitu Singapore Institute of Technology. Jadi sebagai gambaran singkat saja, saya pernah mengajar di Australia, Singapura, Indonesia, kemudian Denmark. Juga ada beberapa riset yang sudah saya publikasikan di jurnal-jurnal sistem informasi terkemuka. Ada buku yang saya hasilkan juga. Oke, itu tentang saya. Kemudian kita masuk ke agenda kita pagi ini. Jadi ini adalah topik yang saya bicarakan pagi ini, yang saya paparkan di webinar kali ini. Pertama, saya ngobrol-ngobrol dulu tentang perkembangan teknologi terkini di layanan perbankan. Untuk membuka wawasan kita apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini. Kemudian saya masuk ke evolusi uang dan perbankan. Jadi kalau kita bicara tentang fintech itu tentunya tidak terlepas dengan uang, ya kan? Setelah itu baru saya lanjut ke fintech dan seluk-beluknya. Saya juga akan berikan paparan tentang bagaimana ekosistem fintech di Indonesia.
Nah, terakhir baru saya akan bicara tentang riset keuangan digital. Yaitu agenda yang saya bicarakan pagi ini. Kemudian saya perlu memberikan disclaimer di sini sebelum memulai obrolan. Jadi di topik tentang ekosistem fintech ini saya akan berbagi tentang beberapa pengalaman saya menggunakan aplikasi fintech. Nah, tapi yang harus dipahami di sini, pengalaman ini jangan dianggap sebagai saran, promosi ataupun advice keuangan. Jadi murni hanya berbagi pengetahuan. Saya juga tidak mewakili startup yang saya ceritakan di paparan nanti. Jadi kalau rekan-rekan mau melakukan transaksi di fintech, itu pelajari dulu dengan seksama, apakah itu di sistem pembayarannya atau investasi. Jadi pelajari dulu dengan cermat dan seksama, baru bertransaksi. Jadi dilihat dulu apa untung ruginya, sisi resikonya. Jadi itu disclaimer dari saya. Oke, sekarang saya buka slide obrolan pertama pagi ini dengan logo-logo ini. Ada rekan-rekan yang tahu siapa mereka ini. Ada N26, ada Revolut, ada Atom, ada Monzo, ada Sterling. Nah, mereka semuanya ini adalah perbankan digital. N26 itu di Jerman, Revolut di Inggris, Sterling di Inggris, Monzo, Atom juga di Inggris. Nah, mereka tidak memiliki kantor cabang, jadi hanya kantor pusat saja. N26 itu kantor pusatnya di Jerman. Mereka beroperasi di sebagian besar negara Eropa, kecuali Inggris. N26 ini juga beroperasi di Amerika Serikat. Jadi untuk membuka akun di N26 ini, Anda tidak perlu pergi ke kantor cabang. Jadi semuanya cukup dilakukan dengan menggunakan smartphone. Mulai dari aplikasi pembukaan rekening hingga transaksi keuangan, semuanya dilakukan secara digital. Jadi tidak ada lagi yang namanya buku tabungan. Untuk membuka akun bank, jadi nasabah itu hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit saja untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data. Prosesnya cukup dilakukan dengan menggunakan rekognisi wajah melalui video chat saat mengajukan pembukaan rekening. Jadi semuanya cukup dilakukan melalui smartphone dan mobile. Bank digital lainnya yaitu Revolut. Revolut ini punya kantor pusat di Inggris. Di Asia, Revolut baru bisa diakses di Singapura dan Jepang. Melalui Revolut ini nasabah bisa bertransaksi dengan berbagai mata uang dunia dan melakukan penarikan dana. Semuanya juga melalui smartphone. Jadi secara umum begitulah perbankan digital bekerja. Saya cerita sedikit pengalaman saya tentang interaksi dengan perbankan. Pertama kali saya membuka rekening bank itu saat masih SMP. Saat itu ayah saya mengantar saya ke salah satu bank BUMN. Jadi selesai mengisi formulir dan memberikan setoran awal, saya bahagia sekali saat itu menerima dan melihat buku tabungan. Saat itu teknologi informasi belum secanggih sekarang, itu sekitar tahun 1990-an. Komputer berlayar biru itu masih sering dijumpai. Handphone juga saya pikir tahun 1990 itu masih menggunakan Symbian, masih layarnya teks hitam dan layar bening, ya kan? Nah, sekarang banyak bank sudah memiliki layanan mesin self-service untuk pembukaan rekening. Video banking dan akun memanfaatkan sistem keamanan biometrik yang canggih untuk layanan perbankannya. Apalagi saat pandemik COVID-19 ini. Layanan digital itu sudah semakin banyak diberikan oleh perbankan. Jadi kalau mau buka rekening misalkan di BCA, Mandiri, Permata, itu tidak perlu lagi datang ke kantor mereka, cukup kita buka secara online. Nah, buku tabungan itu juga tidak perlu lagi. Jadi transaksi keuangan yang kita lakukan dengan bank itu bisa dilihat secara online ataupun melalui smartphone kita. Jadi dari waktu ke waktu, layanan perbankan itu semakin mobile dan less. Apa itu less? Maksudnya paperless, signatureless. Jadi paperless tidak perlu lagi buku tabungan, signatureless tidak hampir tanda tangan itu hampir tidak perlu diperlukan lagi, hampir tidak diperlukan lagi. Cashless, jadi tidak perlu uang kas secara fisik lagi. Contactless, kita tidak perlu ke teller di kantor fisik, kantor cabang bank. Employeeless, kalau Bapak Ibu atau teman-teman sadari,
karyawan perbankan yang melayani transaksi keuangan itu semakin sedikit. Teller itu semakin sedikit. Dulu waktu saya studi di Australia, teller itu cukup satu saja. Kemudian customer service satu. Jadi sisanya adalah mesin yang menangani interaksi antara bank dengan nasabah. Kemudian branchless, kantor cabang semakin sedikit. Jadi semuanya semakin mobile dan less. Semuanya bisa dilakukan dengan smartphone. Jadi sebagian pekerjaan rutinitas itu sudah diotomasi oleh teknologi. Ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian machine learning, pembelajaran mesin. Dua teknologi ini memungkinkan perbankan untuk mengelola data secara lebih efisien dan memperoleh wawasan atau insight yang lebih banyak dari data yang mereka peroleh dari transaksi-transaksi mereka, kemudian mempercepat proses transaksi juga. Nah, tentu saja dalam dunia yang semakin bergeser dari manual ke digital ini, tantangannya ada pada mentalitas dan penerimaan masyarakat, keamanan data, keandalan sistem, dan regulasi. COVID-19 ini membuat masyarakat mau tidak mau menggunakan layanan digital, termasuk keuangan digital atau fintech ini. Nah, ini adalah salah satu perkembangan teknologi yang mau tidak mau harus kita hadapi saat ini. Contoh yang saya kemukakan di atas adalah bagian dari fintech, layanan perbankan digital. Jadi fintech ini jangan disalah artikan sebagai pinjaman online saja. Jadi fintech ini adalah area yang luas dan sedang berkembang pesat saat ini. Jadi mau tidak mau kita harus memahaminya karena sekarang dan di masa depan itu ekosistem fintech itu semakin besar dan kita juga akan menjadi penggunanya. Jadi itu latar belakang fintech yang saya kemukakan. Kemudian kita masuk ke evolusi uang dan bank. Karena transaksi apapun yang kita lakukan di fintech itu selalu berkaitan dengan uang. Di zaman dahulu, nenek moyang kita itu menggunakan sistem barter untuk melakukan transaksi. Jadi di masa itu tidak ada uang. Domba ditukar dengan beras, kopi ditukar dengan gandum, dan seterusnya. Nah, barter ini menimbulkan masalah karena tidak ada ukuran yang jelas dalam pertukaran dan subjektivitasnya itu tinggi. Kemudian orang menetapkan medium tertentu sebagai alat tukar. Ada yang berupa garam, coklat, kerang, emas, dan perak. Medium ini bisa digunakan sebagai uang karena di beberapa tempat barang itu langka dan dipercaya dan diterima oleh masyarakat juga. Makanya bisa jadi uang. Di saat yang bersamaan, medium itu juga bisa disimpan lama dan mudah dibawa. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, mobilitas manusia semakin tinggi. Jadi tidak praktis membawa medium uang berupa coklat, kerang, emas, dan perak, ya kan? Jadi manusia kemudian menciptakan uang koin yang terbuat dari emas atau perak dalam ukuran yang mudah dibawa-bawa. Uang koin pertama kali itu ditemukan di tahun 600, diciptakan di tahun 600 sebelum Masehi. Uang koin ternyata tidak praktis juga. Manusia kemudian membuat uang kertas. Nah, di masa lalu uang kertas ini ada yang dikeluarkan dengan dikeran yang dipegang nilai tertentu dari logam mulia seperti emas. Uang kertas dan uang logam yang kita gunakan saat ini itu dinamakan sebagai uang fiat. Nah, zaman semakin berkembang. Ternyata membawa uang kertas dalam jumlah banyak tidak juga praktis. Jadi manusia kemudian memperkenalkan uang plastik. Ada kartu debit, ada kartu kredit, dan e-money sekarang. Semakin praktis, ya kan? Kini uang berubah menjadi digital. Uang digital itu sendiri ada yang merupakan representasi dari uang fiat dan ada yang murni digital. Jadi sejak tahun 2008 kita mengenal uang yang secara digital, yaitu Bitcoin. Sekarang uang digital itu tidak hanya Bitcoin saja. Sudah ada ribuan kripto yang beredar di internet. Di Asia itu, uang kertas pertama kali digunakan di Tiongkok di abad ke-7. Sementara di Eropa, Swedia merupakan negara pertama yang resmi di abad ke-17. Nah, di dua negara ini pula uang kas sudah banyak ditinggalkan. Swedia sudah mengeluarkan uang digital e-krona. Pilot project-nya dilakukan tahun 2019 lalu. Jadi Bank Sentral Swedia saat ini itu sedang melakukan eksperimen untuk mengkaji sisi teknis, security, dan resiko operasional dan moneter penggunaan uang digital ini, e-krona. Mereka mentargetkan tahun 2021 e-krona itu digunakan di seluruh Swedia.
Oke, jadi di tahun 2003 mereka menargetkan untuk menghentikan sama sekali penggunaan uang kertas atau uang logam. Jadi uang fiat itu dihentikan sama sekali. Di Cina, digital yuan itu sudah diluncurkan. Cina sekarang sedang bereksperimen untuk mengkaji sisi teknis itu digital yuan. Nah, di masa depan penggunaan uang fisik itu semakin berkurang. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman sadari, kalau misalkan kita bayar e-money, yang terjadi di situ adalah perpindahan angka-angka dari satu layar digital ke layar digital lainnya. Transaksi fisik uang itu semakin berkurang. Kita semakin berkurang menggunakan uang kertas dan uang logam. Nah, boleh jadi di masa depan uang kertas dan uang logam itu bisa menjadi peninggalan masa lalu. Jadi perkembangan teknologi membuat itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita bicara evolusi bank. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat di background slide ini adalah bank pertama yang didirikan di dunia dan hingga saat ini masih beroperasi. Jadi bank ini adalah bank yang berada di Siena, Italia. Kalau kita lihat evolusi perbankan itu, mulai dari perbankan yang memiliki kantor fisik, kemudian ada ATM yang memungkinkan kita menyetor dan menarik uang tanpa perlu ke kantor cabang bank, ya kan? Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, oke, teknologi internet memungkinkan kita bertransaksi keuangan hanya di layar komputer. Oke. Kemudian kepemilikan smartphone juga sekarang semakin banyak. Dan juga kecanggihan perangkat lunak di dalamnya memungkinkan kita mengakses layanan bank hanya dalam genggaman smartphone kita. Jadi semakin lama akses dan transaksi keuangan itu semuanya digital. Nah, kepemilikan ponsel yang luas inilah salah satunya yang membuat perkembangan fintech semakin cepat, baik secara global maupun secara lokal di Indonesia. Ada rekan-rekan yang tahu negara yang menjadi pionir dalam penerapan mobile banking ini. Mereka bukan negara ini bukan negara maju, masih negara berkembang. Bukan juga di Eropa, Asia, ataupun Australia dan Amerika. Negara itu adalah Kenya. Jadi di Afrika. Jauh sebelum kita mengenal uang elektronik, entah itu Dana, T-Money, kemudian apalagi OVO dan lain sebagainya, di Kenya itu sudah ada yang namanya M-Pesa di tahun 2007. Jadi M-Pesa ini memungkinkan penduduk di Kenya melakukan pembayaran dan transaksi keuangan hanya dengan menggunakan SMS. Jadi tahun 2007 itu belum ada Android, belum ada iOS, belum ada. Jadi ponselnya hanya menggunakan operating system Symbian dan hanya memungkinkan short message services. Jadi tidak menggunakan aplikasi, hanya menggunakan SMS, tapi sudah bisa dimanfaatkan untuk mobile money. Jadi M-Pesa itu adalah negara yang mempelopori adanya transaksi mobile money. Nah, inisiatif ini dilakukan karena jumlah kepemilikan ponsel waktu itu di Kenya lebih banyak daripada jumlah kepemilikan akun bank. Oleh karena itu, Vodafone, operator telekomunikasi yang ada di Kenya waktu itu, berinisiatif membuat layanan mobile money dengan menggunakan SMS. Nah, salah satu tujuan dari fintech ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan. Istilahnya membuat masyarakat yang unbankable menjadi bankable. Masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank menjadi memiliki akses ke perbankan, meskipun hanya melewati smartphone. Atau kalau di Indonesia itu istilahnya adalah inklusi keuangan. Oke. Sekarang kita masuk ke fintech. Apa sebenarnya fintech itu? Kalau menurut peraturan BI tahun 2017, fintech atau teknologi finansial itu adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Nah, itu definisi legal fintech. Kalau kita uraikan lebih lanjut, ada 3 komponen penting di fintech, yaitu keuangan, regulasi, dan teknologi. Komponen paling penting di fintech ini adalah teknologi, seperti yang terbaca dari namanya, ya kan? Financial technology, atau teknologi keuangan. Jadi teknologi ini yang paling berperan penting di fintech. Kalau keuangan dan regulasi itu sudah menjadi komponen
ekosistem keuangan yang ada saat ini. Jadi masuknya teknologi itu membuat ekosistem keuangan saat ini itu menjadi terdisrupsi. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam fintech ini? Ada penyedia infrastruktur seperti perusahaan telekomunikasi, kemudian perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi smartphone, tablet, laptop, protokol komunikasi seperti NFC atau Near Field Communication. Jadi kalau rekan-rekan pernah melakukan pembayaran dengan smartphone, kemudian menempelkan smartphone ke mesin pembayaran, nah teknologi yang berperan di sini adalah Near Field Communication atau NFC. Berikutnya ada startup-startup di fintech yang memungkinkan adanya berbagai layanan keuangan yang bisa diakses oleh konsumen. Yang terakhir adalah institusi pemerintah. Jadi interaksi antara penyedia infrastruktur teknologi dan perusahaan-perusahaan teknologi itu memungkinkan munculnya beragam teknologi-teknologi terkini. Interaksi antar startup dan perusahaan-perusahaan teknologi ini memungkinkan pengguna dan konsumen mendapatkan layanan-layanan fintech yang bisa diakses dengan mudah. Nah, interaksi antar startup dengan institusi pemerintah, perusahaan teknologi, dan konsumen ini mengharuskan pemerintah menciptakan regulasi yang bisa melindungi konsumen dan startup, kemudian meminimalisir terjadinya risiko, dan menciptakan persaingan yang sehat antara penyedia infrastruktur tadi. Oke, itu interaksi antara pemain-pemain yang ada di fintech dan bagaimana interaksi mereka menciptakan aktivitas-aktivitas yang ada di fintech. Sekarang kita masuk ke komponen pertama dari fintech, yaitu teknologi. Ini yang paling penting. Teknologi apa yang membuat ekosistem keuangan saat ini dan di masa depan berubah drastis dibandingkan dengan ekosistem keuangan masa lalu? Jadi teknologi ini bisa saya singkat menjadi A, B, C, D, dan E. Maaf, mohon panitia mungkin bisa mute-kan beberapa partisipan. Bisa saya mute-kan sendiri di sini. Saya agak terganggu dengan suara-suara background. Oke, sudah saya mute-kan. Oke. Oh, masih ada. Sebentar saya mute-kan dulu. Oke. Nah, masih ada lagi nih. Mohon partisipan tolong di-mute-kan supaya tidak terganggu webinarnya. Ya, partisipan mohon kerjasamanya biar kita bisa mengikuti pemaparan dari Pak Arief dengan baik dan Pak Arief juga tidak merasa terganggu. Saya mohon kerjasamanya. Masih ada lagi nih. Terima kasih. Oke, sudah saya mute semuanya. Oke, saya lanjut lagi ke teknologi. Nah, teknologi ini bisa saya singkat menjadi A, B, C, D, dan E. Jadi sebelum saya bicara tentang A, B, C, D, dan E ini, infrastruktur yang paling penting untuk fintech ini adalah ketersediaan jaringan internet dan single identity number. Kenapa masih ada yang background noise-nya ya? Iya. Padahal. Oke, sudah. Oke. Mohon partisipan, lebih sadar apakah tolong. Apakah mic-nya aktif atau tidak. Tolong, jadi supaya saya tidak terganggu juga. Maaf Mas Krisna, tolong. Saya mute-nya kok nggak mau ya. Mas Krisna tolong di-mute kan. Masih unmute itu. Krisna, tolong Krisna. Anda punya itu belum semua sudah unmute tapi Anda punya sudah mute tapi Anda punya belum.
Oke, nah kita lanjut. Jadi sebelum saya bicara tentang A, B, C, D, dan E ini, infrastruktur yang paling penting untuk fintech ini adalah ketersediaan jaringan internet dan single identity number. Nah, kalau di Indonesia itu kita punya IKTP. Jadi proyek IKTP ini sebenarnya proyek yang bagus. Namun sayang untuk saat implementasinya itu tidak dilakukan secara optimal karena perilaku manipulatif orang-orang yang terlibat di implementasinya. Jadi dengan sederet permasalahannya, mau tidak mau, NIK itu tetap menjadi nomor identitas yang bisa digunakan untuk layanan fintech. Kalau di Singapura, nomor identitas penduduk ini tertata dengan rapi dan terintegrasi dengan banyak layanan pemerintah dan bisnis. Di India itu ada yang namanya Aadhaar. Jadi nah sekarang dengan menggunakan Aadhaar itu, masyarakat di India bisa mengakses layanan bisnis dengan menggunakan single identity number. Mereka menggunakan data-data biometrik seperti sidik jari dan retina mata. Lapisan keamanan yang mereka gunakan juga bertingkat. Pernah ada beberapa kasus pemalsuan Aadhaar, tapi bisa ditangani oleh pemerintah India. Nah, single identity ini amat sangat penting untuk perkembangan fintech karena berkaitan dengan aspek know your customer. Kalau di Indonesia kan itu menjadi ketahui konsumen Anda dan anti money laundering atau AML atau anti pencucian uang. Nah, aspek KYC dan AML ini sangat penting di industri keuangan termasuk fintech. Tanpa adanya database single identity yang kokoh, KYC AML ini sulit untuk diterapkan. Oke, jadi infrastruktur internet dan single identity number ini adalah Mas Arief, nggak kedengaran, Mas Arief? Oh, tidak kedengaran ya dari tadi ya? Oke, sejak kapan Mbak Grace tidak kedengarannya? Apakah baru? Halo Mbak Grace? Yang baru, 2 menit terakhir, percakapan 2 menit terakhir. Sejak dari saya ngobrol tentang IKTP? Iya, iya Mas Arief. Oke, saya ulangi aja, mulai dari infrastruktur ya. Oke, jadi saya bicara tentang IKTP tadi. Nah, IKTP itu proyek yang sebenarnya bagus, tapi sayang implementasinya belum optimal karena masih ada perilaku manipulatif dari orang-orang yang terlibat di implementasinya. Namun demikian dengan sederet permasalahannya, mau tidak mau NIK itu tetap menjadi nomor identitas yang bisa digunakan untuk layanan fintech. Kalau di Singapura itu nomor identitas penduduk ini tertata dengan baik, jadi terintegrasi dengan banyak layanan pemerintah dan bisnis. Di India, proyek single identity number ini dimulai di tahun 2009 dan sekarang mereka bisa dikatakan berhasil. Jadi single identity number di India itu disebut dengan Aadhaar. Mereka menggunakan data-data biometrik seperti sidik jari dan retina mata. Mereka juga menggunakan beberapa layer atau lapisan keamanan yang bertingkat. Pernah ada kasus pemalsuan Aadhaar, tapi cepat bisa ditangani oleh pemerintah. Nah, single identity ini amat sangat penting untuk perkembangan fintech. Jadi berkaitan dengan aspek know your customer atau KYC, ketahui konsumen Anda, dan anti money laundering, AML atau anti pencucian uang. Aspek ini sangat penting, aspek KYC dan AML ini di industri keuangan, termasuk fintech. Jadi tanpa adanya database single identity yang kokoh, KYC, AML ini sulit untuk diterapkan. Oke, jadi infrastruktur internet dan single identity number ini sangat-sangat penting untuk perkembangan fintech. Oke. Saya lanjut ke mereka ABCDE ini. Ada teman-teman yang bisa mereka apa ABCDEF ini. A itu adalah analytics.
kemudian artificial intelligence, dan automation. Oke. Jadi dengan menggunakan analytics, transaksi-transaksi keuangan yang jumlahnya besar itu bisa dianalisis dengan cepat. Artificial intelligence yang money laundering tadi. Lain bayar. B. B adalah blockchain. Blockchain ini merupakan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Jadi blockchain bisa digunakan untuk mengelola aset-aset digital. Blockchain juga bisa digunakan untuk protokol pembayaran antar negara, seperti yang diterapkan oleh Ripple. Jadi bersama dengan artificial intelligence dan teknologi otomasi, blockchain ini bisa membuat proses know your customer dan anti money laundering ini menjadi lebih efisien. Karena memungkinkan terjadinya berbagi data di antara industri keuangan yang berada di dalam jejaring blockchain tersebut. Kemudian ada C. C yaitu cyber security dan cryptocurrency. Nah, aktivitas digital itu rentan terhadap peretasan, hacking. Jadi teknologi keamanannya juga harus semakin meningkat. Nah, teknologi keamanan saat ini semakin canggih, mulai dari secure socket layer untuk mengenkripsi pengaksesan data oleh konsumen, kemudian ada two-factor authentication, login juga, kemudian ada OTP juga melalui SMS, kemudian ada identity proofing, kemudian ada pendeteksian social engineering scams, ya kan? Kemudian ada cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini memungkinkan transaksi keuangan antar negara bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Ripple misalnya, menggunakan uang digital mereka sebagai uang sentral untuk transaksi antar negara yang menggunakan Ripple Payment Protocol. Kemudian ada D. D ini adalah Data Management and Analytics. Jadi teknologi yang ada sekarang ini memungkinkan data yang amat sangat besar atau yang kita kenal dengan big data itu dikelola dengan cepat. Jadi big data itu bisa didistribusikan ke cluster-cluster dengan menggunakan teknologi seperti Hadoop atau MapReduce. Nah, selanjutnya data ini juga bisa dianalisis dengan menggunakan machine learning. E, apa itu E? E ini bukan merupakan teknologi tetapi penting dan tidak dapat dipisahkan dari teknologi. E adalah experience atau pengalaman. Nah, salah satu kesuksesan layanan digital itu dipengaruhi oleh pengalaman orang-orang yang menggunakan layanan tersebut. Ambil contoh misalnya, ketika kita menggunakan aplikasi pembayaran. Biasanya yang kita lakukan terlebih dahulu itu adalah melihat ulasan dari orang-orang yang sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut. Apakah ulasan mereka positif atau negatif. Kita bisa mempelajari keunggulan dan kelemahan dari satu layanan digital berdasarkan ulasan tersebut. Oke. Nah, ulasan-ulasan ini bisa kita lihat di internet ataupun di Google Play ketika kita menginstal aplikasi layanan digital tersebut. Oke. Nah, ABCDE ini adalah komponen teknologi yang memungkinkan fintech saat ini berkembang dengan pesat. Oke. Itu ABCDE. Kemudian kita bicara mengenai regulasi sekarang. Nah, regulasi ini merupakan tantangan yang salah satu tantangan utama di implementasi fintech. Pada umumnya regulasi itu bergerak lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk perlindungan konsumen. Jadi selain perlindungan konsumen, regulasi juga menciptakan persaingan yang sehat di antara pemain-pemain fintech. Nah, saat ini di Indonesia, regulasi fintech itu diatur oleh Bank Indonesia, kemudian Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Kemenkominfo, oke. Kemudian kalau untuk cryptocurrency itu diatur oleh Bapepti. Oke. Nah, itu institusi-institusi yang terlibat dalam pengaturan fintech. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat, ada 7 aturan yang berkaitan dengan fintech di sini. Yang pertama itu adalah aturan OJK tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, POJK nomor 77 tahun 2016.
Oke, kemudian yang kedua itu surat edaran OJK tentang tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian ada lagi POJK nomor 13 tahun 2018. Ini tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Nah, di aturan nomor 3 ini ada aturan turunannya lagi. Aturan turunannya itu yang nomor 20 itu tentang mekanisme pencatatan penyelenggaraan inovasi keuangan digital. Nomor 21 itu tentang regulatory sandbox. Nah, apa itu regulatory sandbox? Regulatory sandbox ini adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara fintech. Jadi regulatory sandbox ini memungkinkan startup fintech itu melakukan inovasi tanpa harus khawatir dengan masalah hukum. Kemudian ada surat edaran nomor 22. Nah, ini tentang penunjukan Asosiasi Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital. Selanjutnya ada POJK nomor 37. Ini tentang layanan urun dana atau crowdfunding yang berbasis equity. Jadi modelnya mirip seperti IPO. IPO itu penawaran saham perdana. Jadi mirip seperti IPO di POJK nomor 37 ini. Kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 8 tahun 99. Nah, ini tentang perlindungan konsumen. Oke. Ada lagi Undang-Undang nomor 19 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ada POJK nomor 18 tentang layanan pengaduan konsumen. Nah, ini semuanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dan menciptakan persaingan yang sehat di ekosistem fintech ini. Kemudian kita lanjutkan ke komponen fintech berikutnya, yaitu keuangan. Nah, layanan keuangan yang diperlukan oleh masyarakat modern saat ini itu semakin kompleks, mulai dari pembayaran, asuransi, deposit dan peminjaman, kemudian pengumpulan modal, manajemen investasi, dan juga ada market provision, penyediaan pasar. Nah, aspek-aspek keuangan ini menjadi wilayah operasionalnya fintech. Jadi di bagian berikutnya nanti saya akan menjelaskan domain fintech ini di ekosistem fintech. Sekarang kita masuk ke perkembangan fintech secara global dan di Indonesia. Kalau rekan-rekan lihat di slide saya itu tentang perkembangan fintech secara global. Kalau kita lihat di grafik sebelah kanan, area fintech yang sudah banyak diakses global ini adalah sistem pembayaran, payment systems. Jadi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Yang kedua adalah berkaitan keuangan personal. Ini bisa berupa layanan digital banking, kemudian investasi. Nah, di grafik berikutnya bisa rekan-rekan lihat itu investasi di startup fintech yang meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019 itu secara global, investasi di fintech itu sudah mencapai 135 miliar dolar. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, transaksi uang elektronik di Indonesia yang merupakan bagian dari fintech ini juga semakin meningkat. Di tahun 2019 itu total transaksi sudah mencapai 145 triliun rupiah. 2 hari yang lalu saya mengikuti Pekan Fintech Nasional. Jadi Pak Pungki Wibowo, Kepala Sistem Pembayaran Retail dan Manajemen Kas Bank Indonesia itu menyatakan transaksi pembayaran digital itu semakin meningkat di saat pandemik COVID-19 ini. Nah, sistem pembayaran ini hanya satu bagian dari layanan fintech saja. Ada banyak lagi layanan fintech di Indonesia. Nah, kalau rekan-rekan lihat di slide, nah ini semuanya layanan fintech yang ada di Indonesia. Di payment saja ada banyak sekali layanannya. Ada layanan investasi, lending, provision, investment, dan lain sebagainya. Adalah layanan fintech yang saat ini sudah ada di Indonesia dan bisa diakses. Layanan fintech, lending, otoritas jasa keuangan itu secara rutin menerbitkan daftar startup yang sudah diizinkan oleh OJK. Jadi yang mau berinvestasi di peer-to-peer lending,
Jadi yang harus pertama kali dilakukan ceknya apakah startup tersebut diizinkan oleh OJK atau tidak. Penting untuk mendapatkan legalitas dari startup tersebut. Nah, domain apa saja sih yang ada di fintech itu? Ada banyak klasifikasi fintech. Namun secara umum area layanan fintech itu bisa dikategorikan menjadi 7. Yang pertama, pengumpulan modal, capital deposit dan lending, kemudian enterprise financial software, kemudian asuransi, manajemen investasi, ada market provision, kemudian pembayaran, dan cryptocurrency. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu 7 domain tersebut. Ya, di sini saya tidak bercerita, tetapi saya juga memaparkan beberapa pengalaman saya di beberapa domain tersebut. Kita capital rising, oke? Capital rising atau pengumpulan modal. Nah, model fintech ini adalah layanan untuk mengumpulkan dana atau modal dari publik. Jadi model ini dinamakan sebagai crowdfunding. Ada yang bentuknya penawaran kepemilikan seperti penjualan saham kepada publik, badan keuangan atau investor. Kemudian ada juga yang murni hanya pengumpulan dana untuk kegiatan sosial. Jika tujuannya bisnis untuk usaha, modal yang terkumpul ini dia digunakan untuk startup bisnis dan memperluas bisnis yang sudah. Nah, melalui penggunaan teknologi ini, khalayak dana penyumbang ataupun itu bisa menyalurkan dananya dengan cepat. Di Indonesia, crowdfunding untuk tujuan sosial, misalnya Kita Bisa atau Ayo Peduli. Mungkin ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang sudah pernah mendengar atau bahkan menggunakan layanan ini untuk menyalurkan bantuan sosial di Kita Bisa atau Ayo Peduli. Ini cukup terkenal di Indonesia. Kalau di Amerika Serikat yang untuk bisnis itu ada yang namanya Kickstarter. Jadi crowdfunding ini digunakan bagi mereka-mereka yang punya ide kreatif untuk menggalang dana. Mereka kemudian mengkampanyekan ide mereka. Jadi pendana ataupun investor yang tertarik itu bisa kontribusi. Selanjutnya pendana atau investor ini bisa mendapatkan reward, bisa diskon jual oleh individu yang mengkampanyekan ide-ide kreatif tersebut. Itu tentang capital rising dan contoh layanannya. Kemudian ada deposit dan lending. Kalau layanan deposit itu sudah biasa kita gunakan, yaitu fitur-fitur yang tersedia di online banking untuk menyimpan dana di tabungan, ya kan? Termasuk juga di layanan deposit ini adalah layanan transfer uang antar negara. Kalau ada rekan-rekan pernah lama tinggal di luar negeri dalam jangka waktu tinggal di luar negeri dalam jangka waktu yang lama dan ingin mengirimkan uang ke Indonesia, nah transfer antar bank itu biasanya membutuhkan waktu yang tidak cepat. Paling cepat itu 2 atau 3 hari. Dulu waktu saya di Australia, transfer antar bank Australia dengan Indonesia itu perlu waktu kurang lebih 3 hari. Dan biaya transfernya juga mahal, yaitu $22 per transfer. Jadi bayangkan saja $22 itu sekitar 220.000 per transfer. Nah, sekarang sudah ada layanan TransferWise. Transfer antar negara itu bisa dalam hitungan jam saja. Dari Singapura ke Indonesia, transfer uang hanya dalam waktu hitungan 6 atau 10 menit saja udah sampai. Yang dulunya mungkin bisa 2 atau 3 hari. Dari Australia ke Indonesia bisa dalam hitungan jam, cukup 1 atau 2 jam saja. Sangat cepat dan nilai tukarnya juga kompetitif. Nah, di TransferWise ini konsumen juga bisa menyimpan uangnya dan kemudian bertransaksi melalui kartu debit. Nah, saya sudah menggunakan layanan TransferWise ini sejak tahun 2016. Kemudian ada layanan Western Union. Nah, cukup terkenal Western Union. Dulu kita harus ke kantor cabang untuk mentransfer uang. Sekarang layanan Western Union ini sudah berubah menjadi layanan digital. Jadi remitansi atau transfer uang antar negara ini bisa menjadi lebih cepat dan berbiaya murah dengan konsep fintech ini. Kemudian ada layanan lending. Jadi kalau untuk lending ini ada banyak layanan yang sudah ada di Indonesia. Layanan ini bisa juga disebut dengan peer-to-peer lending, crowd investing, atau crowd lending.
Kalau di Indonesia itu ada akseleran, modal rakyat, aktivaku, Gropal, Kandangin, Tanifan, dan lain sebagainya. Di sini, di crowdlending ini, konsepnya adalah UKM atau UMKM yang memerlukan dana itu bisa mendaftarkan diri mereka ke platform P2P lending ini. Kemudian investor yang tertarik bisa menanamkan dananya ke UMKM tersebut. Oke. Selanjutnya, investor akan mendapatkan imbalan bunga yang bisa dibayarkan tiap bulan atau di akhir periode pinjaman. Nah, peer-to-peer lending ini ada yang sifatnya pendanaan berbagai macam UKM, ada juga yang khusus di bidang tertentu saja, seperti misalnya khusus di perikanan atau khusus di pertanian. Kalau di perikanan itu ada Gropal. Nah, Gropal ini mengkampanyekan proyek-proyek perikanan. Kalau di pertanian itu ada Tanifan. Nah, mereka fokus di pendanaan proyek-proyek pertanian. Layanan peer-to-peer lending atau crowdlending ini bisa menjadi alternatif investasi. Nah, saya sendiri sudah mencobanya sejak tahun 2017. Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi dari menabung dan deposito uang di bank, kurang lebih antara 1,5 sampai 2% per bulan. Tapi sejak pandemik COVID-19 saya agak mengurangi investasi di crowdlending ini karena tingkat gagal bayarnya agak meningkat. Jadi saya kurangi dulu. Kalau ekonomi sudah bagus, crowdlending ini menjadi sarana investasi yang menjanjikan. Kemudian kalau kita lihat di statistik yang dikeluarkan di OJK, oke, ini di slide ini saya tampilkan, investor di crowdlending ini kebanyakan dari generasi milenial. Nah, kalau generasi senior itu biasanya investasi yang mereka lakukan itu beli tanah, kemudian beli properti atau beli emas. Itu investasi yang sudah jamak dilakukan oleh generasi-generasi senior. Kalau kita lihat saat ini ada pergeseran. Generasi-generasi saat ini lebih senang berinvestasi di platform lending atau investasi di saham dan reksadana. Bahkan kalau saya perhatikan, tingkat melek investasi anak-anak zaman sekarang itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan generasi di zaman tahun 80-an dan 90-an. Nah, ini adalah contoh peer-to-peer lending yang saya, oke, ini slide-nya. Ini adalah contoh peer-to-peer lending. Jadi ini di akseleran dan modal rakyat. Di kedua platform ini, UKM dan UMKM yang memerlukan dana itu bisa mengajukan proposal pendanaan ke modal rakyat ataupun akseleran. Nah, usaha mereka ini akan dinilai, oke, kemudian diberikan skor kredit. Nah, skor kredit ini didasarkan atas posisi keuangan, sejarah pinjaman kredit, dan kredibilitas pemilik. Skor kredit ini biasanya dipresentasikan dalam abjad A, B, C, dan D. Skor kredit A itu menunjukkan risiko kredit rendah, artinya apa? Kecenderungan gagal bayarnya cenderung rendah. Jadi mereka diprediksikan akan lancar bayar. Di platform ini juga kalau rekan-rekan lihat ada bunga yang ditawarkan kepada investor. Dalam jangka waktu berapa lama juga proyeknya akan dilaksanakan. Oke. Itu tentang lending. Kemudian domain berikutnya adalah enterprise financial software. Apa ini? Jadi domain ini berkaitan dengan penyediaan layanan untuk memfasilitasi otomasi dan transparansi operasi akuntansi. Oke. Jadi penggunaan teknologi di bidang keuangan ini bisa membantu perusahaan untuk menganalisis data melalui teknologi-teknologi terkini. Bisa dengan menggunakan machine learning, artificial intelligence, cloud computing. Jadi aplikasinya bisa untuk pembuatan invoice, analisis transaksi akuntansi, platform pajak digital, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan layanan ini, waktu yang dibutuhkan akuntan untuk memproses transaksi dan aktivitas manajemen itu bisa lebih cepat. Jadi mereka lebih fokus ke analisis, evaluasi, dan interpretasi daripada pekerjaan-pekerjaan yang hanya misalkan mengentry data ataupun tugas-tugas lainnya yang banyak menghabiskan waktu tapi punya nilai yang tidak begitu tinggi. Jadi hanya sekedar entry data. Jadi seharusnya dengan menggunakan enterprise financial software ini, karyawan di perusahaan lebih ke interpretasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang strategis.
Kemudian ada asuransi. Nah, kalau kita lihat solusi asuransi itu kini dengan asuransi sudah beberapa industri asuransi itu sudah mengadopsi teknologi terkini seperti machine learning, artificial intelligence, dan otomasi proses robotik. Teknologi terkini ini juga sudah diintegrasikan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan dampak, kemudian memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen mereka. Proses klaim juga bisa dilakukan secara online, tidak hanya dengan aplikasi pembukaan rekening asuransi, tapi klaim juga bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Kalau di Indonesia, misalnya saat ini kalau rekan-rekan mau beli asuransi itu sudah bisa melalui aplikasi Dana, Tanam Duit. Kalau di Singapura itu ada yang namanya Gober, jadi kita bisa membandingkan terlebih dahulu spesifikasi asuransi yang diinginkan, kemudian membeli secara online. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, untuk beberapa perusahaan asuransi, proses klaimnya juga itu bisa dilakukan secara online. Nah, bahkan di Cina, Ping An Insurance itu proses klaim itu bisa dilakukan dalam hitungan hari saja, hitungan jam saja. Jadi misalkan kalau asuransi kecelakaan, konsumen cukup memfoto, kemudian nanti Ping An memverifikasi apakah foto yang dikirimkan itu benar, nanti kemudian proses klaimnya bisa dilakukan dengan lebih cepat. Berikutnya ada investment management atau manajemen investasi. Nah, ini layanan yang sangat menarik. Saya ingat dulu waktu tahun 2000, waktu saya masih S1 mengambil mata kuliah manajemen keuangan, itu ada tugas untuk investasi di pasar modal. Jadi untuk membeli saham saat itu saya harus pergi ke kantor cabang broker saham. Waktu itu masih ada yang namanya Bapindo Bumi Sekuritas. Sekarang sudah tidak ada lagi broker saham tersebut. Saat ini untuk membeli saham, teman-teman atau Bapak Ibu semuanya cukup melakukannya di smartphone dan laptop saja, tidak perlu lagi ke kantor cabang broker saham. Ada layanan Stockbit. Nah, layanan ini memungkinkan kita untuk menjual beli saham secara online. Kemudian mereka juga menyediakan fitur untuk melakukan analisis teknikal dan fundamental. Ada juga fitur seperti media sosial yang memungkinkan kita mendapatkan wawasan mengenai kenaikan atau penurunan harga saham. Kemudian ada Bareksa, Tanam Duit, dan Bibit. Nah, ketiga layanan ini memungkinkan kita untuk melakukan jual beli reksadana itu dengan mudah hanya dengan smartphone saja. Transaksi ini bisa dilakukan dengan transfer antar bank ataupun dengan e-money seperti Dana, OVO, Link Aja, dan sebagainya. Nah, seperti yang saya kemukakan sebelumnya, generasi milenial sekarang ini sudah banyak sekali yang menggunakan layanan fintech ini untuk investasi. Berikutnya ada market provision. Ada layanan seperti Cermati, Cek Aja, dan Tanihub. Nah, pada dasarnya layanan ini adalah layanan agregator. Apa artinya agregator ini? Agregator ini artinya mereka mengumpulkan berbagai macam layanan fintech yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perbandingan. Ada yang terdiversifikasi seperti Cermati dan Cek Aja. Kemudian ada juga yang khusus hanya di satu bidang tertentu saja, misalkan Tanihub. Nah, Tanihub ini fokus pada bidang pertanian. Oke, berikutnya ada payment, domain selanjutnya di fintech. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah paham sekali nih untuk payment ini. Bahkan sudah ada yang menggunakannya. Ada banyak sekali, ada Dana, Link Aja, T-Money, OVO, dan sebagainya. Ini merupakan domain yang paling banyak digunakan oleh masyarakat baik global maupun lokal di Indonesia. Kalau di Singapura itu ada PayNow, Paylah, Pay1, Singteldas, dan sebagainya. Di Indonesia ini ada juga payment gateway seperti Midtrans dan Xverse. Nah, salah satu yang menjadi tantangan di pembayaran online ini adalah masing-masing platform itu belum bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Misalkan dari Dana OVO, dari apa namanya OVO ke Dana, atau dari OVO ke Link Aja, OVO ke T-Money, atau OVO ke GoPay misalkan, mereka belum bisa berkomunikasi. Nah, sekarang pemerintah Indonesia itu sedang berinisiatif untuk membuat satu single payment gateway, open payment gateway yang bisa memungkinkan semua aplikasi payment gateway itu berkomunikasi satu sama lainnya sehingga lebih efisien dan efektif.
Ada juga yang namanya embedded payment. Misalkan kalau teman-teman mengakses Gojek atau Grab, nah mereka punya wallet sendiri ya kan, bisa di top up dan memungkinkan pengguna itu membayar jasa dengan menggunakan wallet yang tersedia di aplikasi tersebut. Begitu juga misalkan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Di aplikasi pembayaran misalkan seperti Dana atau OVO, teman-teman juga bisa membeli dan membayar misalkan tagihan listrik atau telkom. Nah, integrasi pembayaran di aplikasi ini namanya embedded payment. Oke. Yang terakhir, domain fintech itu adalah cryptocurrency. Ini sudah sebagian komunitas di Indonesia sudah mempromosikan cryptocurrency, kemudian layanannya juga sudah ada seperti toko kripto, tetapi belum sepopuler seperti layanan lainnya seperti fintech, lending, fintech payment, karena ini masih relatif baru. Nah, cryptocurrency ini menggunakan teknologi blockchain, jadi blockchain ini bisa membantu layanan keuangan dengan smart contract. Kalau di Indonesia itu sudah ada toko kripto yang memungkinkan konsumen untuk membeli atau bertransaksi atau trading dengan uang kripto. Kalau di Singapura itu sudah ada layanan crypto exchange yang namanya crypto.com, YRX. Jadi pengguna atau nasabah itu bisa bertransaksi di crypto.com dan YRX, melakukan trading dan juga bertransaksi dengan uang digital itu dengan menggunakan kartu debit dan juga mencairkan uang kripto tersebut ke uang fiat atau mata uang Singapura, dolar atau mata uang dunia lainnya. Nah, uang kripto ini juga sudah bisa ditransaksikan seperti berbelanja di Heaven, Open Bazaar atau Purse. Jadi Heaven, Open Bazaar atau Purse ini mirip-mirip seperti Tokopedia, Bukalapak dan Lazada. Jadi e-marketplace, tapi transaksinya dengan menggunakan uang kripto. Nah, saya sudah menjelaskan ekosistem fintech, beberapa pengalaman saya, dan juga contoh-contoh layanan yang bisa kita gunakan. Contoh-contohnya saya ungkapkan di Indonesia. Sekarang kita masuk ke riset keuangan digital. Tadi dari sisi praktisnya, sekarang dari sisi akademisnya. Area apa saja yang bisa dijadikan objek riset untuk teman-teman di akuntansi ataupun ekonomi secara umum. Saat ini saya sendiri sedang ada proyek riset yang berkaitan dengan fintech. Riset yang saya kerjakan ini tujuannya untuk mengetahui perkembangan fintech di Asia. Penelitiannya sudah selesai, kemudian saat ini sedang di-review di jurnal. Kemudian saya juga melakukan riset untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi investor fintech itu untuk menanamkan uangnya di platform peer-to-peer lending. Nah, riset ini sedang berjalan. Nah, riset di area fintech ini sedang berkembang sekali. Jadi masih banyak area yang perlu dipahami, ditelaah, dan diteliti agar fintech ini bisa semakin maju dan berkembang di masa mendatang. Area riset keuangan digital ini secara umum sangat bersesuaian dengan akuntansi, terutama untuk sistem informasi akuntansi dan akuntansi keperilakuan. Jadi ide riset di keuangan digital ini bisa kita sederhanakan, didasarkan dari ekosistem fintech itu sendiri, seperti yang bisa dilihat di slide, dan berikutnya berdasarkan Digital Financial Cube yang akan saya tampilkan di slide berikutnya. Kalau kita lihat di ekosistem fintech ini, jadi area-area yang bisa diteliti itu antara lain kinerja startup di fintech itu seperti apa, bagaimana mereka mengelola peer-to-peer lending. Oke. Kemudian juga bagaimana mereka membangun model credit scoring. Jadi pemeringkatan skor kredit untuk perusahaan-perusahaan yang meminjam dana di platform peer-to-peer lending. Bisa juga diteliti mengenai manajemen resiko yang mereka terapkan untuk mengelola operasional mereka. Dari sisi pemerintah, bisa diteliti mengenai ketaatan atau compliance startup fintech yang terhadap regulasi yang diterapkan. Kemudian dari sisi keterkaitan fintech dengan ekosistem keuangan tradisional, bagaimana dampaknya? Oke, bagaimana cara mereka melakukan
bisnisnya. Ada perbandingan di situ. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh institusi keuangan tradisional agar dapat berkompetisi dengan startup? Strategi apa yang harus mereka lakukan? Nah, ini area risetnya. Dari sisi konsumen, bisa ditinjau dari aspek adopsi, kenyamanan pengguna, aspek keamanan, keperilakuan, dan sebagainya. Dari sisi pengembang teknologi, kita bisa meneliti bagaimana mereka harus mengembangkan aplikasi yang memberikan solusi, mudah digunakan, dan memiliki lapisan keamanan yang baik. Jadi, aspek cyber security-nya seperti apa yang harus diterapkan. Cuman ini agak teknik, perlu kolaborasi dengan teman-teman dari teknologi informasi untuk melakukan riset tentang cyber security ini. Nah, ini adalah berbagai potensi riset keuangan digital kalau kita lihat dari ekosistem fintech. Kalau kita lihat dari sisi digital finance Cube, area riset keuangan digital ini bisa dibagi menjadi 3 komponen, yaitu fungsionalitas, institusional, dan teknologi. Dari sisi fungsionalitas itu ada digital financing. Ini berkaitan dengan penggunaan layanan digital banking dan berbagai permasalahannya. Kemudian ada digital investment. Ini kaitannya dengan crowdlending atau peer-to-peer lending. Ada digital money. Ini kaitannya dengan cryptocurrency. Ada digital payments, kaitannya dengan platform pembayaran digital. Ada digital insurance. Ini kaitannya dengan asuransi yang memanfaatkan platform digital. Ada lagi yang terakhir yaitu digital financial advices. Ini berkaitan dengan pemanfaatan layanan keuangan untuk advis keuangan, misalnya penggunaan robo-advisor. Nah, kalau sudah menggunakan robo-advisor itu ada kecerdasan buatan di situ. Nah, riset ini sekarang sangat-sangat berkembang. Bagaimana kita memahami mesin itu bekerja dan meminimalkan resiko yang mungkin terjadi ketika kita memanfaatkan artificial intelligence di keuangan digital. Sisi fungsionalitas berikutnya. Nah, ini sangat relevan di akademisi akuntansi jika melakukan penelitian di keuangan digital. Oke, ada mulai dari digital financing sampai digital payment advices. Kalau kita lihat dari sisi teknologi, ada blockchain, social network, near field communication, P2P technology, big data analytics, machine learning, robotic process automation, dan sebagainya. Kalau dari sisi teknologi ini, saya pikir agak terlalu berat bagi akademisi di akuntansi. Nah, teman-teman yang mau melakukan riset di teknologi ini bisa berkolaborasi dengan akademisi dari sistem informasi atau teknologi informasi. Dari sisi institusional, di sini ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di fintech, kemudian ada regulator, pemerintah, kemudian ada industri keuangan tradisional. Bidang garapan ini juga sesuai dengan akademisi di akuntansi. Misalnya, riset untuk mengetahui kinerja fintech dibandingkan dengan kinerja institusi. Dari Journal of System dan Journal Finance. Kalau Journal of Management Information Systems itu jurnal terbaik di sistem informasi, Corporate Finance itu salah satu jurnal terbaik di keuangan. Apa saja yang bisa kita riset kalau kita lihat berdasarkan pertanyaan riset ini? Yang pertama itu berkaitan dengan perilaku peminjam. Yang kedua tentang faktor yang mempengaruhi kesuksesan startup fintech. Ketiga tentang inovasi di regulasi, bagaimana regulasi itu bisa diterapkan di fintech. Keempat tentang bagaimana corporate governance diterapkan di fintech. Kelima, bagaimana digitalisasi berdampak di aspek kewirausahaan keuangan. Kemudian keenam, bagaimana perbedaan operasional antara startup fintech dengan perusahaan keuangan tradisional. Ketujuh, apakah digitalisasi berdampak pada hubungan antara pemegang saham dengan perusahaan. Nah, ini kaitannya dengan agency theory. Kedelapan, apakah dampak digitalisasi itu ada terhadap asimetri informasi. Kemudian berikutnya, apakah ada dampak platform online ini terhadap pendanaan. Oke. Nah, riset-riset keuangan digital ini bisa dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang saya lakukan saat ini, untuk mengetahui evolusi fintech di Asia, saya melakukan studi kualitatif dengan
teknik analisis teks. Ini studi kualitatif. Kalau untuk mengetahui perilaku investor ketika berinteraksi dengan platform fintech, saya menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan studi eksperimen. Nah, ini area-area yang berpotensi untuk diriset di keuangan digital. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasinya sendiri, khususnya untuk teman-teman yang di akademisi. Saya rasa itu saja yang bisa saya paparkan. Berikutnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Mbak Grace, saya kembalikan waktu dan tempat ke Mbak Grace. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief untuk materinya yang luar biasa. Ya. Sudah banyak pertanyaan nih Mas Arief di kolom chat. Ya. Kita mulai aja ya Mas Ya, Arief. kita mulai dari yang mana? Yang dari Pak Natsir, Pak, yang pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan efektivitas kebijakan moneter oleh Bank Sentral seiring dengan perkembangan ekonomi digital, khususnya dengan munculnya fintech dan cryptocurrency-nya? Yang kedua, ada 2 pertanyaan nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang fenomena fintech yang hanya berlangsung sekitar 10-15 tahun, yang pada akhirnya akan menyatu kembali dengan perbankan, dan bagaimana pendapat Bapak terkait dengan pembalasan Goliat? Itu. Oh, ya. Satu-satu aja ya Mas Arief. Terima kasih Pak Natsir atas, ya satu-satu aja dulu. Nanti Mbak Grace yang memandu saya pertanyaan yang mana yang harus dijawab. Oke. Nah, untuk Pak Natsir, pertanyaannya tentang bagaimana kebijakan moneter. Sekarang itu seperti yang saya kemukakan sebelumnya di slide. Jadi institusi yang bertanggung jawab untuk pengelolaan fintech itu Indonesia, OJK, Kemenkominfo, kemudian untuk cryptocurrency itu Bapepti. Nah, mereka saling bekerja sama untuk memantau perkembangan fintech secara global ataupun secara lokal. Jadi saya pikir tidak ada masalah untuk kebijakan moneter karena aktivitas fintech ini mereka pantau juga. Jadi misalnya kalau untuk perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending, nah ini juga kan dampaknya ke persaingan dengan bank-bank konvensional yang memberikan lending ke UKM dan UMKM. Tetapi di sini OJK tetap berperan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh peer-to-peer lending itu bisa bersaing dengan sehat dengan perbankan tradisional. Kemudian pihak-pihak perbankan tradisional yang berada di ekosistem keuangan yang saat ini ada, itu mereka juga memantau bisnis fintech ini. Bahkan beberapa sudah ada yang mengakuisisi fintech ini. Atau mereka menjadi pemodal di fintech tersebut. Seperti misalkan Bank Mandiri itu mereka punya venture capital. Nah, mereka juga menjadi pemilik modal dari beberapa fintech. Jadi mereka juga terlibat di dalamnya. Kemudian institusi perbankan konvensional sekarang juga itu mereka sudah bergerak dan mereka juga semakin memperbaiki layanan-layanan mereka. Bisa kita lihat layanan digital sekarang semakin marak, ya kan? Pengguna bisa dengan mudah mengakses layanan perbankan digital. Kemudian juga aplikasi-aplikasi pembayaran bisa terhubung dengan ekosistem keuangan yang ada saat ini. Kemudian juga pihak perbankan memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara digital dari bank ke fintech-fintech. Jadi mereka sekarang berusaha mengintegrasikan layanan mereka ke fintech juga. Berkaitan dengan cryptocurrency ini untuk saat ini di Indonesia itu yang legal itu hanya berkaitan dengan trading. Jadi transaksi perdagangan cryptocurrency. Tetapi cryptocurrency belum diizinkan sebagai mata uang untuk transaksi keuangan sehari-hari. Jadi cukup untuk trading di crypto exchange. Kalau untuk masalah pergerakan harga, cryptocurrency itu sendiri saya pikir tidak ada hubungan langsung dengan kebijakan moneter karena kalau untuk cryptocurrency
fluktuasi harga itu murni ditentukan oleh pergerakan di crypto exchange tersebut. Nah, misalkan pergerakan harga Bitcoin. Pergerakan harga Bitcoin itu tidak ada campur tangan pemerintah. Kalau misalkan harga Bitcoin siang ini 14.000, kemudian sore nanti berubah menjadi 12.000, itu kan fluktuasinya tinggi. Nah, itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan moneter. Itu murni pergerakan di crypto exchange. Jadi yang mempengaruhinya adalah tawaran dan permintaan di crypto exchange dan spekulan-spekulan juga. Itu tentang cryptocurrency. Jadi pada dasarnya fintech ini masih berkembang, kemudian regulasinya juga masih berkembang. Ada beberapa inovasi yang mungkin belum bisa diakomodasi oleh regulasi, tetapi pemerintah itu menyediakan sandbox. Jadi kalau ada startup yang ingin berinovasi dengan teknologi, jadi mereka tidak perlu khawatir lagi dengan masalah hukum karena mereka sudah dipayungi dengan surat edaran dari OJK tadi. Mereka bisa bereksperimen, kemudian bisa mengimplementasikan teknologi atau inovasi mereka, misalkan dengan beberapa sampel tersebut, apakah ada resiko keuangan, ada resiko moneter di situ, kemudian bagaimana hubungan mereka dengan ekosistem keuangan tradisional dikaji. Jadi mereka juga tidak perlu khawatir dengan masalah hukum. Jadi mereka bisa berinovasi. Jadi itu payung hukum yang sudah diberikan oleh OJK. Jadi keempat institusi ini mereka saling berkoordinasi untuk meyakinkan bahwa implementasi fintech di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan resiko-resiko seperti resiko moneter, kemudian konsumen dirugikan dan lain sebagainya. Itu jawaban dari saya, Pak Natsir. Ya, berikutnya ya Pak Mas Arief, ini ada tentang dari Pak Fik tentang kasus yang kita ketahui nasabahnya uangnya hilang atau raib. Dia minta tanggapan dari Mas Arief. Nah, kalau kasus Maybank ini sebenarnya bukan kasus fintech. OJK sendiri masih menyerahkan masalah ini ke ranah hukum terlebih dahulu, diinvestigasi apakah konsumen yang bersalah ataukah pihak perbankan yang salah. Tetapi yang perlu dipahami di sini, ketika ada transaksi antara konsumen atau nasabah dengan perbankan, yang perlu dipahami adalah harus ada proteksi data privacy dan confidentiality yang jelas. Jadi pihak perbankan tidak boleh mengakses akun-akun keuangan dari pihak nasabah. Jadi itu yang harus di garis batasnya harus jelas di situ. Kalau seandainya pihak bank bisa dengan mudah mengakses atau memanipulasi akun bank nasabah, nah berarti pihak bank yang salah, ya kan? Tetapi kalau misalkan ada kolusi antara pihak nasabah dengan pihak bank, nah berarti dua-duanya yang salah. Kalau misalkan nasabah sendiri yang teledor dalam mengelola akunnya, nah berarti di situ nasabah yang salah. Misalkan mempercayakan transaksi keuangannya dikelola oleh salah satu karyawan bank, ini pihak nasabahnya yang salah. Kenapa si pihak nasabah ini dengan mudah saja menyerahkan pengelolaan transaksi tanpa adanya kontrak, walaupun ada kontrak, tidak ada yang namanya nasabah meminta karyawan untuk mengelola akun banknya. Itu sudah di luar wilayah operasional perbankan. Jadi itu jelas-jelas kesalahan nasabah. Nah, ini harus dilihat dulu apa yang terjadi. Pihak bank yang salahkah, pihak nasabah yang salah, atau dua-duanya yang salah. Ini juga masih dalam proses investigasi. Jadi kalau untuk menilai siapa yang salah, saya juga tidak bisa memberikan advice di sini. Nah, ini adalah wilayah hukum yang berhak menentukannya. Oke. Berikutnya Mbak Grace. Mas Arief. Ya. Berikutnya dari pertanyaannya Pak Yondri. Pak Yondri berikutnya. Iya. Mana ya Pak Yondri ya? Pak Yondri tentang Yondri Hetari. Ya, Pak Yondri Hetari.
Sebentar saya bacakan. Perbankan umum dan Umum pengiriman dana penerima merupakan dana sektor-sektor. sektor yang terdampak dengan lahirnya fintech. Lembaga keuangan menjadi rentan dengan menjamurnya perusahaan fintech. Pertanyaannya, apakah perusahaan fintech siap bersaing dengan lembaga yang lebih dulu mapan dan dapat dipercaya masyarakat? Yang kedua, apa yang harus dilakukan perusahaan keuangan konvensional menyikapi hal ini? Dan yang ketiga, menurut pengalaman Bapak, apakah sistem blockchain dengan tidak menggunakan pihak ketiga benar-benar aman dalam segi keamanan data? Terima kasih, Pak Arief. Oke. Nah, saya bagi dulu. Pertanyaannya ini luas dan harus dijawab dengan panjang lebar juga ini. Pertama, apakah perusahaan fintech siap bersaing dengan lembaga yang lebih dahulu mapan seperti industri perbankan yang sudah ada saat ini, ya kan? Sekarang saya bandingkan antara misalkan kalau yang biasa kita ketahui BRI itu kan terkenal dengan penyaluran kreditnya ke UKM. Kemudian sekarang menjamur peer-to-peer lending, ada akseleran, aktivaku, modal rakyat, dan sebagainya. Mereka ini ceruk pasarnya sama, yaitu menargetkan dana itu bisa disalurkan ke UKM dan UMKM. Jadi mereka sama-sama bersaing ini. BRI yang menyalurkan dananya ke UKM, kemudian fintech lending yang menyalurkan dananya ke UKM. Tetapi kalau kita lihat, ada spesifikasi pasar. Kalau fintech ini dia menyasar pasar-pasar yang membutuhkan kredit dengan cepat tanpa ribet, ya kan? Kemudian dengan bunga yang relatif lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat bunga fintech di lending itu antara 16% sampai 24%. Nah, itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional, bisa dibandingkan dengan BRI. Jadi kalau kredit usaha kecil di BRI itu bunganya lebih rendah dibandingkan dengan fintech. Jadi mereka punya spesifikasi pasar. Kalau misalkan UKM mau mengajukan aplikasi kredit ke bank-bank BUMN misalnya. Nah, prosedurnya itu lumayan ribet. Banyak dokumen yang harus disiapkan, ya kan? Nah, kalau di fintech ini prosedurnya lebih ringan, tetapi mereka harus dianalisis dengan misalkan machine learning ataupun kecerdasan buatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan dokumen mereka, walaupun ringkas, tetapi tetap ada analisis di situ. Ada credit scoring, apakah misalkan UKM ini berpotensi gagal bayar tinggi atau potensi lancar bayarnya yang tinggi. Nah, semakin tinggi potensi gagal bayar, semakin tinggi juga bunga yang diterapkan oleh fintech lending ini. Jadi ada spesifikasi tersendiri. Meskipun fintech lending dan bank-bank konvensional ini bersaing, tapi mereka punya spesifikasi tersendiri. Bunga yang lebih tinggi untuk peer-to-peer lending, untuk bank konvensional bunganya lebih rendah, tapi prosesnya lebih ribet. Oke, jadi mereka berjalan bersama saja dan mereka siap bersaing. Dan sampai saat ini saya lihat karena fintech yang sifatnya mengakomodir dana dari banyak publik, itu mereka lebih mudah mengakses dana karena lebih terbuka. Kemudian kalau di perbankan itu kan dari nasabah-nasabah yang menabung di bank saja. Kemudian ada juga nasabah korporasi. Nah, dari situ mereka salurkan. Kalau di fintech lending, mereka langsung mengkampanyekan UKM tersebut. Kalau ada investor yang tertarik, silakan menanamkan dananya dengan resiko-resiko kredit yang dipaparkan di kampanye tersebut. Apakah resikonya tinggi atau rendah. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan keuangan konvensional menyikapi hal ini? Beberapa strategi yang dilakukan, misalkan tadi saya sebutkan beberapa bank BUMN, mereka bahkan berinvestasi di fintech itu sendiri. Jadi fintech itu sudah menjadi satu bagian dari usaha mereka. Jadi dengan demikian mereka bisa saling bekerja sama. Jadi pasar mereka terdiversifikasi, tetapi mereka juga punya andil di pasar tersebut. Misalkan Bank Mandiri itu melalui venture capitalnya, mereka berinvestasi di beberapa fintech, ya kan. Kemudian perbankan juga membuat strategi penyaluran kredit itu lebih efisien dan lebih mudah ke UKM dan UMKM. Nah, itu salah strategi yang mereka membuat kredit
mereka bisa lebih menarik kompetisi. Kemudian, menurut pengalaman saya, apakah sistem blockchain dengan tidak menggunakan pihak ketiga benar-benar aman dari segi keamanan data? Kalau kita bilang benar-benar aman, tidak ada sistem informasi yang 100% aman, itu tidak ada. Selalu ada celah bagi peretas untuk masuk ke dalam sistem. Misalkan kalau blockchain, walaupun saya ambil contoh Bitcoin. Nah, walaupun Bitcoin itu sudah diluncurkan sejak 2008, tetapi dari sisi jaringan mereka cukup kuat Bitcoin, tetapi dari sisi transaksi keuangannya sendiri itu sudah pernah beberapa kali terjadi peretasan. Apa yang menyebabkan terjadi peretasan? Misalkan username atau passwordnya bocor. Orang bisa mengambil Bitcoin itu tadi. Jadi dompet digitalnya bisa dengan mudah diakses oleh peretas. Kalau untuk sistem blockchain sendiri, blockchain tersebut kalau yang sifatnya permission, jadi di minggu lalu saya bicara banyak tentang blockchain ini di UAI. Jadi blockchain itu ada yang sifatnya permission, jadi hanya orang-orang tertentu saja, hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa masuk ke dalam jejaring blockchain. Kemudian ada yang permissionless. Siapa saja boleh masuk ke jejaring blockchain itu. Nah, kalau yang permissionless ini modelnya seperti Bitcoin. Kalau yang permission ini beberapa yang sedang dieksperimentasikan oleh industri-industri keuangan ketika mereka ingin mengimplementasikan untuk misalkan manajemen aset digital ataupun mempercepat proses pembayaran internasional. Kalau yang sifatnya permission, sistem keamanannya jauh lebih baik. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa masuk ke sistem blockchain itu tadi. Jadi hanya orang-orang tertentu. Nah, kemudian kalau yang sistemnya permissionless, nah ini layer keamanannya itu harus lebih ditingkatkan lagi karena siapapun bisa blockchain itu juga sifatnya open source, siapa saja bisa melihat kode-kode dan algoritmanya. Dan di situ juga orang-orang yang paham dengan bagaimana blockchain itu diimplementasikan, mereka bisa saling bersinergi untuk meningkatkan keamanan dari blockchain itu sendiri. Kalau yang sifatnya permission itu tadi, itu layer keamanannya itu diperkuat karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses blockchain itu. Kemudian di blockchain ada juga yang namanya mekanisme kesepakatan ataupun konsensus mechanism. Jadi data yang ada di blockchain itu tidak dapat dengan mudah untuk diubah-ubah. Bahkan untuk memvalidasi ataupun membuat blok baru di blockchain itu dibutuhkan mekanisme konsensus itu tadi. Ada yang namanya proof of work, ada yang proof of stake, ada yang proof of authority. Contoh misalkan proof of authority. Jadi hanya orang tertentu saja atau pihak tertentu saja yang bisa memvalidasi data dan membuat blok baru di blockchain. Jadi walaupun blockchain itu terdesentralisasi, misalkan tidak diatur oleh otoritas tertentu, datanya tetap valid. Karena apa? Karena begitu data di-update di blockchain, semua pihak yang ada di jejaring itu bisa melihat data itu dan ada pihak yang memvalidasi data sehingga data absah dan valid dan terjaga keamanannya. Tetapi apa yang harus diperhatikan di blockchain? Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Nah, ini masalah kedua di sistem informasi. Masalah pertama, tidak ada sistem informasi yang 100% aman. Selalu ada celah. Masalah kedua adalah sampah masuk, sampah keluar. Jadi, kalau di sistem informasi itu, apapun namanya, termasuk juga blockchain, blockchain memang bisa meningkatkan keterpercayaan data, tetapi blockchain tidak bisa mengubah data menjadi berkualitas. Jadi blockchain itu tergantung dari data apa yang dimasukkan. Kalau data dari awalnya yang dimasukkan itu adalah data sampah, nah sampai ke akhir yang dihasilkan juga data sampah. Nah, makanya yang paling penting di blockchain itu adalah meyakinkan bahwa data yang masuk data yang benar-benar berkualitas.
Nah, untuk mereka-mereka yang berkecimpung di auditor, nah pekerjaan auditor itu sekarang adalah meyakinkan bahwa data yang dimasukkan di dalam blockchain itu data yang berkualitas, kemudian mengaudit bagaimana blockchain itu berjalan. Nah, di situ esensinya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Ya. Bu Moderator. Ya. Pak siapa ya? Pak Jondri. Mudah-mudahan bisa Ya, menjawab, Pak. Pak ya. Terima kasih Pak, Ya. cukup jelas. Ya. Bang Syarif, ada lagi nih dari Hehanusa. Ya. Hehanusa. Yang mana itu? Hehanusa dia Pertanyaannya yang tanya mana? pertanyaannya tentang apakah fintech mendorong strategi nasional keuangan inklusif khususnya di negara Indonesia, dan apakah fintech mempercepat perputaran dan meningkatkan perekonomian masyarakat, dan bagaimana pengaruh fintech terhadap sistem pembayaran. Oh ya, jelas. Fintech itu merupakan salah satu strategi dari pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan. Bisa dilihat sekarang, apalagi di era di masa pandemik COVID-19 ini, orang mulai bisa kita katakan transaksi uang itu mulai berkurang, transaksi uang fisik itu mulai berkurang. Kalau di Cina sendiri transaksi uang itu sebelum COVID itu sudah sangat-sangat berkurang, apalagi COVID orang khawatir karena uang itu bisa menjadi medium penyebaran COVID. Nah, dengan adanya COVID ini salah satu sisi yang mendorong keuangan digital ini semakin banyak diakses oleh masyarakat. Statistik yang saya kemukakan tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Pungki Wibowo di Bank Indonesia, itu orang semakin banyak menggunakan uang elektronik sekarang. Jadi ada aplikasi Dana, ada aplikasi Link Aja, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, orang-orang yang misalkan tidak punya akses bank, nah mereka bisa menerima transfer dana misalkan melalui GoPay dan lain sebagainya. Inti dari transaksi keuangan itu adalah apa? Menerima, menabung, dan menyalurkan uang. Itu saja intinya kan. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan fintech. Jadi, uang bisa disimpan secara elektronik dan bisa dibelanjakan secara elektronik. Nah, itu keuangan inklusif. Jadi, orang bisa melakukan transaksi tidak hanya dengan uang fisik, tetapi juga dengan uang digital. Kemudian, apalagi tadi, Mbak Grace? Ini Pak Natsir masih ada ya, Pak Natsir? Pak Natsir masih ada pertanyaan dari Pak Natsir juga nih, Pak Arif? Enggak, tadi saya masih ada yang terlewat dari Ibu siapa tadi? Belum selesai kayaknya. Saya agak lupa. Oh, ya, pengaruh fintech terhadap sistem pembayaran sudah tadi. Udah terjawab ya? Iya, udah terjawab. Sudah. Iya. Oh, udah terjawab. Oke. Jadi memang bermanfaat untuk mempercepat inklusi keuangan. Ya, siapa lagi? Ini ada dari Pak Natsir. Pak Natsir masih ada ya? Ada yang mana? Bentar ya Mas. Bentar ya Mas Arif. Ini ya tentang digital currency ya? Iya, betul. Currency ya. Currency digital. Belum diterapkan di Indonesia oleh Bank BI. Sebentar, saya minum dulu. Iya, Mas Arif. Banyak pertanyaannya. Ini ada lagi dari Ibu Cici Rianti dari FE Unta juga ada. Nah, mungkin saya bisa berbagi slide yang saya tampilkan di webinar minggu lalu tentang. Saya stop sharing dulu. Oke, sebentar sedang loading. Iya, Mas. Oke.
Saya lanjut ke slide-nya. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Pak Natsir tentang digital currency oleh beberapa bank sentral, mengapa belum diterapkan di Indonesia? Kalau kita lihat cryptocurrency itu bagian dari uang digital. Jadi uang digital itu ada yang merupakan representasi dari uang fiat, oke? Ada yang murni digital. Kalau yang representasi dari uang fiat itu, misalkan pemerintah menerbitkan uang digital yang di-backup dengan mata uang yang sudah eksis sebelumnya. Misalkan rupiah, kemudian ada rupiah digital. Oke, misalkan ada yuan, kemudian ada digital yuan. Kalau uang kripto murni itu uang kripto yang tidak didasarkan atau tidak di-backup oleh aset-aset fisik. Misalkan Bitcoin. Bitcoin itu tidak di-backup oleh emas, di-backup oleh uang fiat dan lain sebagainya. Ya murni uang digital saja. Tetapi ada juga uang digital atau uang kripto yang di-backup dengan aset-aset fisik. Misalkan bulan Oktober lalu itu baru dikeluarkan yang namanya digital gold. Jadi uang kripto yang di-backup dengan emas. Oke. Kemudian ada juga uang kripto yang namanya stable coin. Jadi uang kripto yang di-backup atau yang dilandaskan dengan mata uang tertentu. Misalkan kalau yang dilandaskan berdasarkan mata uang dolar itu ada yang namanya Tether. Kemudian kalau di Singapura sekarang sudah ada XSGD, jadi uang kripto itu dipatok berdasarkan kurs dolar Singapura. Kemudian minggu lalu saya lihat juga di Indonesia sudah ada yang namanya rupiah token. Jadi mata uang digital yang dipatok dengan rupiah. Nah, itu namanya stable coin. Uang kripto juga ada yang murni terdesentralisasi, kemudian ada yang diatur oleh pemerintah atau yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kalau uang yang terdesentralisasi ya seperti Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Tidak ada campur tangan pemerintah di situ. Tetapi ada yang namanya uang digital yang diatur oleh pemerintah. Oke? Yang mekanisme pendistribusiannya diatur oleh undang-undang dan regulasi. Kalau uang yang diatur oleh pemerintah, nah ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Natsir. Nah, hingga saat ini Venezuela, kemudian Senegal, dan Marshall Island, itu mereka sudah punya uang digital sendiri yang diatur oleh pemerintah. Jadi bisa menjadi uang yang bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari. Kalau Venezuela itu ada Petro, Senegal itu ada ECFA, kemudian Marshall Island itu ada Sovereign. Nah, kemudian di negara-negara seperti Cina, Dubai, dan Swedia, Cina itu ada digital yuan, Dubai ada Mcash, kemudian Swedia ada e-krona. Nah, mereka sedang melakukan eksperimen uang digital sekarang. Mereka sudah mulai mendistribusikan, tetapi masih dalam tahap eksperimen. Mereka lagi mengkaji sisi teknis dan dampaknya dari sisi moneter. Kemudian Singapura, Thailand, Iran, India, Kanada, dan Uruguay, mereka sedang riset apakah uang digital ini visible untuk dilaksanakan atau tidak, visible untuk diterapkan atau tidak. Kemudian konsorsium beberapa bank dunia juga sedang menjajaki kemungkinan penerbitan uang digital ini. Ada Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, European Central Bank, Federal Reserve, dan beberapa bank lainnya. Mereka sedang mendiskusikan kemungkinan penerbitan uang digital. Nah, mengapa belum diterapkan? Kalau saya bilang mengapa belum diterapkan, karena pemerintah di berbagai dunia itu mereka punya pendirian yang berbeda-beda mengenai digital currency ini. Ada yang terbuka, mereka mengizinkan, baik yang terdesentralisasi ataupun mereka menerbitkan sendiri. Ada yang tertutup, ada yang bahkan melarang sama sekali. Kalau di Indonesia untuk saat ini, pemerintah Indonesia cukup terbuka karena apa? Karena uang digital sudah bisa diizinkan untuk ditransaksikan meskipun terbatas di crypto exchange, tetapi untuk transaksi sehari-hari itu belum bisa dilakukan. Misalkan untuk belanja ke pasar atau apa itu belum bisa, tetapi untuk di exchange, di crypto exchange itu sudah diizinkan. Nah, berkaitan dengan kebijakan ini banyak negara memang seperti itu. Seperti di Singapura saja mereka punya regulasi yang lebih
boleh dikatakan lebih longgar dari Indonesia. Karena apa? Misalkan crypto exchange boleh beroperasi 6 bulan dengan mekanisme yang lebih longgar dibandingkan dengan Indonesia, tetapi tetap diawasi oleh Monetary Authority of Singapore. Tetapi apa? Uang kripto juga belum bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari, hanya untuk transaksi tertentu di crypto exchange, kemudian di toko-toko online yang menerima uang digital. Tetapi yang perlu diketahui juga di sini, meskipun cryptocurrency ada yang terdesentralisasi seperti Litecoin dan sebagainya, Bitcoin, tetap saja mereka itu berinteraksi dengan ekosistem keuangan tradisional, ekosistem keuangan yang sudah eksis. Jadi kalaupun mereka itu terdesentralisasi, bukan artinya dibiarkan begitu saja. Pemerintah tetap memberikan atau mengatur bagaimana cara mereka beroperasi. Misalkan di Singapura, crypto exchange itu diatur dengan ketat, misalkan untuk transaksi hariannya berapa, oke, transaksi dengan kartu kredit maksimal berapa, kemudian untuk KYC dan AML-nya, anti money laundering-nya juga sangat ketat. Ketika kita membuka akun di crypto exchange itu kita harus diperiksa dulu rekening bank kita, kemudian identity kita diverifikasi, kemudian kita harus memberikan pernyataan aset yang dimiliki. Jadi sangat-sangat ketat. Jadi bukan artinya kita dengan bebas-bebas saja, karena itu terdesentralisasi, tidak diawasi oleh pemerintah, kita dengan bebas saja melakukan transaksi kripto. Kita tetap juga diawasi, karena pada akhirnya ekosistem keuangan digital dengan menggunakan cryptocurrency ini juga akan berinteraksi dengan ekosistem keuangan yang sudah ada. Ketika kita misalkan bertransaksi uang kripto ke uang fiat, tetap kita harus mengakses ekosistem keuangan yang sudah ada. Jadi pemerintah tetap mengaturnya supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa berdampak meningkatkan risiko keuangan di ekosistem keuangan yang sudah ada saat ini. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak Natsir. Mbak Grace, saya kembalikan. Iya Mas Arief, ada. Mbak Grace, ada lagi? Iya, ada lagi Mas. Ya. 2 lagi ya Mas. Teman-teman tidak semua yang saya sudah lihat sudah beberapa pertanyaan sudah dijawab. 2 lagi ya Mas Arief, boleh ya? 15 menit lagi, boleh ya Mas Arief? Iya. Ada 2 dari Ibu Ica, dari Ibu Ica dan Ibu Tutu Heru Ica, tentang mana ya pertanyaannya ya? Cara yang mana fintech yang bisa menyederhanakan rantai transaksi, Mas Arief. Bagaimana siapa cara yang fintech, tadi? Bagaimana cara fintech bisa menyederhanakan rantai transaksi? Apakah harga menjadi lebih murah? Apakah fintech mampu memberikan manfaat dalam mendorong transmisi dan kebijakan ekonomi? Dalam kaitan dengan teknologi informasi, apakah fintech mampu digunakan untuk membekukan alur informasi? Membekukan alur informasi maksudnya apa ya? Ibu Ica? Bu Ica, mungkin bisa dikonfirmasi maksudnya membekukan alur informasi? Apakah maksudnya menyingkat alur informasi? Oke, saya asumsikan saja ya, menyingkat saja ya. Saya asumsikan pertanyaan nomor 3 ini mirip dengan pertanyaan nomor 1, ya kan? Iya, Mas. Oke. Apakah fintech bisa menyederhanakan rantai transaksi? Ya sangat jelas. Misalkan saja, kalau saya mau beli reksadana, dulu saya harus misalkan ke perusahaan dana reksa untuk membeli reksadana. Saya harus ke kantor cabangnya, oke, kemudian bertransaksi. Ketika saya membuka akun juga, saya harus mengisi formulir dengan banyak info yang harus saya tulis dengan menggunakan form fisik. Nah sekarang kalau saya mau beli reksadana, saya tinggal buka aplikasi Bibit, kemudian saya diverifikasi, diminta untuk mengirimkan KTP, foto dengan KTP, kemudian diverifikasi dalam waktu 2x24 jam, selesai, saya punya akun di Bibit, kemudian saya bisa bertransaksi reksadana. Jadi jual belinya saya bisa lakukan dengan mudah, hanya dengan smartphone. Jelas, sangat menyederhanakan rantai transaksi. Nah itu dari sisi investasi.
Kemudian bagaimana dari sisi penyaluran uang? Penyaluran uang, misalkan di fintech lending tadi. Fintech lending itu sangat memudahkan UKM dan UMKM untuk mendapatkan dana. Tadi yang saya kemukakan, kalau mereka mengajukan kredit misalkan ke bank-bank BUMN, mungkin mereka akan menghadapi proses birokrasi yang panjang. Oke, mereka harus dianalisis A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Butuh waktu lama. Kalau misalkan mereka mengajukan proposal ke fintech lending, misalkan salah satunya akseleran, modal rakyat, dan lain sebagainya. Mereka cukup mengajukan, dianalisa hanya dalam waktu misalkan seminggu, laporan keuangan mereka diminta, kemudian mereka diwawancarai, kemudian dengan algoritma machine learning dan artificial intelligence mereka bisa menganalisis perusahaan ini kira-kira tingkat gagal bayar dan lancar bayarnya berapa probabilitasnya. Kemudian setelah rekomendasi didapatkan, perusahaan ini dikampanyekan di platform mereka. Setelah dikampanyekan, nanti kalau ada investor yang tertarik, mereka bisa langsung menginvestasikan. Hanya dalam 3 atau 4 minggu, UKM dan UMKM itu bisa mendapatkan uangnya dan bisa menjalankan bisnisnya. Cepat, ringkas, ya kan? Jadi platform fintech itu bisa menjadi intermediasi, pihak yang mengintermediasi antara investor dan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Oke. Apakah fintech mampu memberikan manfaat dalam mendorong transmisi pada kebijakan ekonomi? Ya jelas. Itu tadi lending itu sudah triliunan dana yang disalurkan oleh fintech itu untuk berbagai macam UKM. Ada yang UKM manufaktur, ada yang UKM pertanian, ada yang UKM perikanan dan lain sebagainya. Bayangkan, triliunan rupiah bisa tersalurkan ke UKM, nah itu bisa menggerakkan ekonomi dengan cepat. Tetapi ada sedikit masalah sejak pandemik itu. Jadi UKM itu mengalami cash flow yang bermasalah, ya kan? Termasuk juga perusahaan besar itu mengalami permasalahan cash flow. Nah, fintech lending khususnya ini terganggu operasional mereka. Tetapi kalau ekonomi membaik, nah, fintech ini akan menggerakkan roda perekonomian lagi karena mereka dapat dengan cepat menyalurkan dana ke UKM dan UMKM. Dan bahkan UMKM ini benar-benar menyasar pada usaha yang benar-benar mikro. Jadi pedagang-pedagang bakso, pedagang-pedagang gorengan, itu mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mereka juga bisa membayarnya harian ataupun bulanan. Oke. Apakah fintech mampu? Oke, yang nomor 5 dengan nomor 1 tadi saya asumsikan. Jadi meringkas alur transaksi, ya kan. Yang berikutnya siapa, Mbak Grace? Mas ada yang terakhir nih, dan terakhir Siapa? Dari Bu Tuhuteru tentang langkah-langkah apa saja yang bisa ditempuh oleh program studi yang berkaitan dengan keuangan untuk mempersiapkan lulusan agar mampu terserap di pasar kerja sesuai dengan perkembangan fintech saat ini. Oke. Gimana Pertama, supaya program studi kami juga bisa. Kalau dari sisi kurikulum, jelas mahasiswa harus diberikan kesadaran tentang perkembangan teknologi saat ini. Okay? Jadi teknologi keuangan itu sudah tidak lagi seperti yang kita dapatkan misalkan waktu kita kuliah. Jadi sekarang teknologi keuangan itu sudah semakin berkembang. Oke. Nah, teknologi keuangan setidaknya mahasiswa-mahasiswa akuntansi itu harus paham bagaimana teknologi-teknologi itu bekerja dan diterapkan di industri keuangan. Misalkan bagaimana analytics diterapkan, bagaimana machine learning diterapkan, kemudian robotic process automation, kemudian blockchain. Tidak perlu juga memahami secara teknis, tetapi bagaimana teknologi itu diterapkan. Itu yang pentingnya bagi mahasiswa akuntansi. Kemudian bagaimana regulasi juga. Nah, regulasi ini kaitannya juga dengan akuntansi. Misalkan standar-standar akuntansi yang perlu diterapkan untuk mengelola layanan keuangan digital. Contoh saja misalkan cryptocurrency. Minggu lalu saya banyak bicara tentang ini. Untuk saat ini belum ada standar akuntansi khusus untuk mengelola aset-aset digital. Jadi saat ini digunakan standar akuntansi yang sudah ada dan yang paling sesuai itu saja yang diterapkan. Nah, mahasiswa akuntansi harus paham bagaimana cryptocurrency ini diperlakukan di akuntansi. Karena boleh jadi 5 atau 6 tahun ke depan
cryptocurrency ini sudah menjadi hal yang jamak. Kemudian dari sisi perpajakan misalnya, bagaimana keterkaitan antara perpajakan dengan sisi fintech itu juga harus diketahui oleh mahasiswa akuntansi. Jadi pada intinya mahasiswa akuntansi sekarang ini mereka harus paham teknologi. Jadi akuntansi itu bukan ilmu manual lagi. Akuntansi itu adalah bagian dari sistem informasi. Jadi dulu sistem informasi itu adalah bagian kecil dari akuntansi. Sekarang akuntansi itu bagian kecil dari sistem informasi. Karena akuntansi itu sendiri adalah sistem informasi. Jadi kalau mahasiswa tidak memahami bagaimana sistem informasi bekerja, nah siap-siap mereka akan digantikan oleh mesin. Jadi yang beberapa yang dikhawatirkan oleh akademisi akuntansi, mereka khawatirkan ke depannya mahasiswa akuntansi itu sulit mendapatkan pekerjaan, kemudian profesi akuntansi digantikan oleh mesin. Nah, itu yang bermasalah kalau seandainya mahasiswa akuntansi saat ini tidak memahami bagaimana sistem informasi bekerja dan mereka tidak familiar menggunakan teknologi-teknologi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Karena akuntansi itu bukan lagi debit kredit, bukan lagi membuat laporan keuangan, itu sudah masa lalu. Mesin bisa dengan mudah untuk mengentry data di jurnal, kemudian membuat laporan keuangan itu hanya tinggal klik tombol. Apa peran dari akuntansi di fintech dan di perkembangan teknologi saat ini? Perannya adalah menginterpretasikan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dan memahami alur proses bisnis sehingga akuntan itu bisa menjadi evaluator, auditor yang memahami bagaimana proses bisnis bekerja sehingga mereka bisa memberikan rekomendasi, bukan mencatat tetapi memberikan rekomendasi. Nah, itu intinya yang harus kita berikan untuk mahasiswa-mahasiswa akuntansi. Oke, Mbak Grace. Terima kasih Mas Arief. Ya. Ya. Terima kasih Mas Arief, Bapak Ibu. Terima kasih, sama-sama. Rekan-rekan mahasiswa, terima kasih sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir dengan materi yang sangat luar biasa tentang fintech dan perkembangannya yang semakin canggih, dan juga untuk dosen-dosen ada juga ide-ide penelitian ya Mas Arief yang bisa dibuat dan dikembangkan lagi dari yang apa yang dikatakan oleh Mas Arief. Saya mengucapkan terima kasih. Nanti saya akan materinya bisa diminta ya Mas Arief. Teman-teman sudah pada minta, boleh di-share ya. Nanti kita diskusikan. Oh ya, siap. Oke. Terus yang terakhir kita mungkin foto bersama dulu ya Mas Arief sebelum saya serahkan ke Ibu Kajur. Oke, saya serahkan ke Ibu Kajur ya, Mas Arief. Ya, silakan. Ya, Ibu moderator, Ibu Grace, terima kasih banyak untuk kesempatan sudah mengunjungi kita dalam webinar hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arief untuk pemaparan materi yang luar biasa. Saya percaya materi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bapak Ibu dosen, Mas pengetahuan Mas Arief, Bapak dan Ibu dosen yang mengikuti webinar di siang hari ini, bukan saja dari UPM, tetapi juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang mengikuti kegiatan webinar di saat ini Pak Arief, bukan saja dari dosen-dosen UKIM, tetapi juga ada Bapak dan Ibu dosen dari Ungaran, ada juga dari Sulawesi Tengah, ada juga dari Kendari, ada juga dari Universitas Patimura Pak di Kota Ambon, ada juga dari Politeknik Negeri Ambon, kemudian ada dari Papua, dan juga dari Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk kebersamaan yang boleh bergabung di saat ini bersama dengan kami. Saya percaya untuk Mas Arief, terima kasih banyak. Jika kami membutuhkan Mas Arief sebagai pembicara, dengan sukacita bisa merespons itu. Terima kasih banyak Mas Arief. Silakan. Untuk buku. Silakan Ibu. Iya, makasih. Nanti saya bisa menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa juga untuk bisa memiliki
buku tersebut. Terima kasih banyak Pak Arif. Saya percaya apa yang sudah Bapak Arif sampaikan tidak sia-sia, itu bermanfaat bagi mahasiswa saya. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk Pak Arif. Salam untuk keluarga. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Niken. Untuk kegiatan kita di saat ini. Selamat siang dan shalom. Mas Arif lanjut di WA ya. Selamat siang. Ya. Lanjut di WA ya. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Ibu moderator, Ibu Kaprodi, terima kasih. Mas Yondi, terima kasih Mas Yondi. Oke, makasih Mbak G. Pak Ondi, danke. Sama-sama. Sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Muhammad Nasir, terima kasih. Itu sebelum kemana? Sudah tadi sebutan. Berapa? Farida Kalyao. Wih, Farida Sunu.